teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya di tengah kondisi yang seperti ini. Kali ini saya selaku perwakilan kelompok 6 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang beranggotakan 5 orang. Adapun juga anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Adinda Nur Cintiawati, yang kedua Niluh Nyomantra Tagiri Putri, yang ketiga Reno Iza Irvano, yang keempat Putu Sita Satya Darasuda, dan yang kelima yaitu Igusti Putu Agung Mas Guyantara. Di sini saya akan bahas materi tentang kebijakan moneter. Sebelumnya, ada pun juga pokok bahasan materi ini yang mencakup pengertian, tujuan, jenis, indikator, instrumen, kerangka operasional kebijakan moneter, dan yang terakhir, The Fed sebagai Bank Sentral Amerika Serikat dalam mengontrol kebijakan moneter. Sekarang kita akan menelaah nih terlebih dahulu. Apa sih kebijakan moneter itu? Jadi, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan, seperti mengatur jumlah uang yang beredar. Dalam praktiknya, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan yang merupakan tujuan dari ekonomi moneter tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga, yaitu ketika tingkat inflasi rendah dan tidak berfluktuasi secara ekstrim. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, membaiknya pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada keseimbangan neraca pembayaran yang terjadi ketika arus masuk dan keluar sama-sama seimbang. Serta yang terakhir, cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Karena diterapkan berdasarkan hal tersebut, maka ada dua jenis kebijakan moneter nih. Teman-teman tahu nggak apa sih dua kebijakan itu? Yang pertama, itu ada kebijakan moneter ekspansif, merupakan kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian dengan cara menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Tujuan kebijakan moneter ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Kebijakan moneter ekspansif digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan cepat. Kemudian, kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, merupakan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar yang dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian yang akan dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank sehingga memperlambat kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kita akan beralih ke indikator kebijakan moneter. Teman-teman pasti pada penasaran dong, apa aja sih indikator kebijakan moneter itu? Dalam menentukan indikator keberhasilan kebijakan moneter, Bank Sentral dapat menggunakan dua indikator. Kedua indikator tersebut adalah tingkat suku bunga dan juga uang beredar. Tingkat suku bunga yaitu di mana kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran antara akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi, di mana ketika suku bunga menunjukkan kenaikan melampaui angka yang ditetapkan, maka Bank Sentral akan segera melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai tingkat yang ditetapkan. Kemudian, uang beredar yaitu dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran menengahnya. Selanjutnya yaitu mengenai instrumen. Instrumen yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan moneter antara lain ada cadangan wajib, ada operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, intervensi valuta asing, dan juga kebijakan dorongan moral. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari cadangan wajib atau reserve accruement. Merupakan ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat liquid atau reserve sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Semakin kecil persentasenya, semakin besar kemampuan bank memanfaatkan reserve-nya untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar kepada masyarakat. Begitu pula sebaliknya, semakin besar persentasenya, semakin berkurang kemampuan bank untuk memberikan pinjaman. Oleh karena itu, pinjaman perbankan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang kedua yaitu mengenai operasi pasar terbuka, adalah kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh bank sentral.
OPT dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang juga akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Yang ketiga yaitu mengenai fasilitas diskonto, adalah kebijakan moneter bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar melalui pendapatan diskonto pinjaman bank sentral kepada bank. Dengan menetapkan tingkat diskonto yang tinggi, diharapkan bank-bank akan mengurangi permintaan kredit dari bank sentral, yang akan mengurangi jumlah uang beredar, begitu pula sebaliknya. Yang keempat, mari kita beranjak ke intervensi valuta asing, merupakan kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar atau likuiditas di pasar uang melalui jual beli valuta asing atau cadangan devisa. Nah, yang terakhir yaitu kebijakan dorongan moral. Imbauan ini bersifat tidak mengikat, tetapi sebagai lembaga yang kredibel, imbauan bank sentral memiliki dampak cukup efektif dalam kebijakan moneter. Dengan demikian, dalam pelaksanaan strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan strategi dan transmisi yang dipilih, maka dirumuskan kerangka operasional kebijakan moneter, yaitu yang pertama, ada kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi makro lain, yang kedua, kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi, dan yang ketiga, yaitu ada kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Mari kita bahas satu-satu mengenai kebijakan moneter tersebut. Yang pertama yaitu kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi makro lain. Keterkaitan antara kebijakan moneter dan bagian kebijakan ekonomi makro lain yang sangat erat. Selain itu, pengaruh kebijakan yang diterapkan secara bersama-sama mempunyai arah yang bertentangan sehingga saling memperlemah. Misalnya nih, dalam perekonomian yang mengalami tekanan inflasi, bank sentral melakukan pengetatan moneter. Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan ekspansi di sektor fiskal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketidakharmonisan kedua kebijakan tersebut dapat mengakibatkan tujuan menekan inflasi tidak tercapai. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Kegiatan moneter dan juga kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya diterapkan sejalan dengan siklus kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi di mana perekonomian sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat tentu berbeda dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi di mana perekonomian sedang mengalami perkembangan yang lambat. Dalam kajian literatur, dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif adalah di mana kebijakan ini ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar. Kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Keterbukaan ekonomi suatu negara akan membawa konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, termasuk kebijakan moneternya. Hal ini mengingat semakin besar transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara, maka semakin besar aliran dana luar negeri. Aliran dana luar negeri tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dalam hal ini, aliran dana luar negeri yang masuk akan terjadi pertambahan jumlah uang beredar. Sebaliknya, jika dana luar negeri keluar, maka akan terjadi pengurangan jumlah uang beredar. Dengan demikian, kebijakan moneter perlu diarahkan agar jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kita bakal ngebahas tentang The Fed sebagai Bank Sentral Amerika Serikat dalam mengontrol kebijakan moneter. Teman-teman pada pasti penasaran dong, apa sih The Fed itu? The Fed merupakan Bank Sentral Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1913 dengan diberlakukannya Undang-Undang Federal Reserve, terutama sebagai respon kepanikan finansial pada tahun 1907. Seiring dengan waktu, tugas dan fungsi, The Fed ini berkembang dan strukturnya juga mengalami perubahan. Kejadian seperti depresi besar merupakan beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan sistem ini. Menurut dokumentasi resmi, tugas utama The Fed itu ada 4 loh. Yang pertama, itu menyelenggarakan kebijakan moneter negara. Yang kedua, melakukan pengawasan. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem finansial. Dan yang keempat, yaitu menyediakan layanan finansial kepada lembaga penyimpanan, pemerintah Amerika Serikat, serta institusi resmi asing, termasuk memainkan peran penting dalam menjalankan sistem pembayaran nasional. Wah, menarik banget kan? Selain itu juga, teman-teman tahu nggak sih kalau The Fed ini tidak dimiliki oleh siapapun loh dan bukanlah lembaga private yang mencari keuntungan. Lembaga ini merupakan entitas independen di dalam pemerintahan.
Menurut Federal Reserve, saat ini terdapat 5 bagian pada Federal Reserve System. Pasti penasaran dong, apa aja sih bagian itu? Yang pertama itu ada Dewan Gubernur yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Yang kedua, Komisi Pasar Terbuka Federal yang mengawasi operasi pasar terbuka. Yang ketiga yaitu ada 12 Bank Sentral Federal, merupakan lembaga privat yang terdapat di kota-kota utama di Amerika Serikat, yang membagi negara ini ke dalam 12 distrik, yang berfungsi sebagai agen fiskal untuk bendahara negara Amerika Serikat, di mana pada setiap bank memiliki 9 anggota dewan direksi. Dan yang terakhir yaitu beberapa lembaga penasihat. Kemudian struktur bank sentral di Amerika Serikat cukup unik loh. Teman-teman tahu nggak sih kalau struktur bank di sini tidak memiliki hak untuk mencetak mata uang, karena hak ini dimiliki oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Nah, sekian penjelasan materi mengenai kebijakan moneter dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendengarkan video pembelajaran kami. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.